Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Kali ini masih di dalam kabin Honda Jazz RS tahun 2018. Yang dalam video ini saya kepengen berbagi pada Anda yang belum tahu atau belum mengetahui atau belum paham bagaimana cara mengoperasionalkan cruise control, ya. Sebagai informasi awal bahwa cruise control itu adalah satu fitur yang terdapat di Honda Jazz transmisi otomatis, ataupun juga terdapat juga fitur ini di beberapa mobil lain, ya, yang bertransmisi matic. Sebetulnya saya pernah lihat transmisi manual menggunakan cruise control, tapi di Indonesia saya belum nemu, ya. Ada mobil itu adanya tapi di luar negeri. Saya pernah lihat itu videonya. Dan sebenarnya pada prinsipnya sama sih, cruise control itu satu fitur yang jika diaktifkan kita akan terbebas dari pedal gas, ya. Kita nggak perlu nginjek pedal gas. Kecepatan mobil itu bisa konstan. Ini diperlukan ketika kita ada di jalan tol, ya, jalannya yang cukup panjang dan kecepatannya butuh kecepatan konstan, sehingga kaki kanan kita nggak terlalu pegel untuk menginjak pedal gas. Dan biasanya fitur cruise control ini dapat diaktifkan di atas kecepatan 40 km per jam. Oke. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya sampai akhir. Oke, yuk. Nah, di Honda Jazz fitur cruise control ada di ini, ya, di setir di sebelah sisi kanan, ya. Di sini ada tombol di atas ini. Mudah-mudahan jelas ya di kamera ini tombolnya, tulisannya cruise, ya. Lalu di bawahnya ini ada tombol bulat. Tombol bulat ini di atasnya ini ada tanda plus, tulisannya rest, ya. Di bawahnya yang tengah-tengah ini cancel. Paling bawah ini tombol set, ya, simbolnya minus. Nah, ini cara kita mengaktifkannya yang pertama kali. Ini teori dulu, ya, karena kita belum jalan nih. Pastikan kecepatan itu di atas 40 km per jam. Lalu nanti dipencet tombol cruise. Nah, kalau ini dipencet tombol cruise, di MID kelihatan itu ada tulisan yang menyala itu cruise main. Itu nyala, berarti cruise control siap untuk diaktifkan. Nah, nanti cara mengaktifkannya ketika sudah di atas 40 km per jam, kita pencet tombol yang bawah ini, ya, yang set, yang minus ini kita pencet, itu nanti sudah aktif sendiri. Nanti kita praktekkan. Oke, mudah-mudahan bisa ya di jalan ini, ya. Ini jalan ring road ini, ya, cukup panjang sih. Mudah-mudahan bisa ya kita aktifkan di sini. Oke, ini di atas 40 langsung kita pencet. Nah, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, sebelahnya itu menyala cruise control. Sebelah indikator cruise main itu, ya, itu menyala, berarti sudah aktif. Ini kaki kanan saya tidak ngejak pedal gas, dan dia akan mempertahankan kecepatan di sekitar 49 km per jam, ya. Nah, ini kalau mau melepas cruise control bisa, yang pertama bisa kita pencet tombol cancel. Kalau ini dipencet, maka cruise control akan lepas. Tapi cruise mainnya tetap nyala. Kalau kita mau matikan semuanya, kita pencet tombol yang di atas, yang cruise. Nah, kalau kita mau menambah kecepatan, tinggal pencet yang plus ini. Ini kalau kita pencet, klik gitu, kayak video game, ya. Itu kecepatannya nambah. Kalau kita pencet yang minus, kecepatannya berkurang. Nah, kalau kita injek rem, nah, kita ini mau di lampu merah, ya, kita injek rem, otomatis cruise controlnya juga mati. Tapi cruise mainnya tetap menyala. Nah, ini mati. Nah, untuk menonaktifkan
mengaktifkan cruise main-nya, pencet sekali tombol ini. Jadi kayak di dalam video game ya. Ada fungsi lain yang bermanfaat ketika kita mengaktifkan cruise control ya. Fitur ini itu akan mempertahankan kehematan bahan bakar. Jadi si komputer itu akan bekerja di kecepatan tertentu dan dia akan tugasnya mikir bagaimana caranya pada kecepatan yang dimaksud itu BBM-nya yang paling hemat ya. Sehingga ketika Anda sering-sering mengaktifkan cruise control itu sebetulnya menghemat bahan bakar. Tapi tentu saja kita harus melihat jalanan ini lengang gitu ya. Utamanya sih kalau keluar kota di jalan tol itu kita prefer menggunakan cruise control. Set aja di kecepatan 90 km per jam atau 100 km per jam. Nanti cruise control itu akan mengatur bila jalanannya menurun, dia akan ngerem, mempertahankan 100 km per jam. Jika jalanannya agak menanjak, dia akan berakselerasi. Akselerasi ini pun diatur oleh komputer sehemat mungkin pemakaian bahan bakarnya. Begitu. Oke, videonya cukup pendek ya. Tapi intinya di berbagai mobil itu sama, mengoperasionalkannya seperti itu. Hanya mungkin tombolnya letaknya berbeda. Ada yang di sini ya, ada yang di setir, tapi intinya sama. Oke? Begitu saja video pendek dari saya. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Nah, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi kalau menunggunya sama orang yang dicintai, rasanya bosannya berkurang. Kita lagi nunggu videografer kita lagi dipanggil untuk melakukan presentasi di sekolahnya di desa. Kelihatan kan latar belakangnya. Sekolahnya di desa ya. Anak kami yang videografer itu homeschooling terus istilahnya apa ya? Ini yang sekolahannya ini ya. PKBM mandirinya ada di Bantul, dekat dengan pantai. Arahnya ke pantai Gua Cemara. Nah, kebetulan dia ada tugas sehingga harus datang ke sini melakukan presentasi. Karena belum punya SIM C, jadi nggak bisa naik motor sendiri. Kita antar. Dan kita tunggu. Karena kalau mau ditinggal pulang juga jauh. Hampir 30 km. Kalau PP udah berapa? Hampir 60 kan? Jadi kita tunggu aja. Ini salah satu momen kita menikmati kehidupan.